Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiana Afiati, mahasiswi STIMIK Sumedang, Prodi Sistem Informasi, kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Hukum Bisnis dan TI. Pertama-tama, saya akan membahas dulu tentang hak paten. Apa itu hak paten? Hak paten adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan atau invention di bidang teknologi. Hak ini diberikan atas dasar permintaan. Hak paten juga memiliki dasar hukum. Dasar hukum hak paten yaitu Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 dan Kepres Nomor 24 Tahun 1974 tentang pengesahan Konvensi WIPO. Contoh hak paten. Ada beberapa contoh hak paten yang akan saya bacakan di sini. Yang pertama ada B.J. Habibie dengan Aeronautica. Ini adalah sebuah hak paten yang diberikan kepada B.J. Habibie, mantan Presiden NKRI yang menemukan teori keretakan pesawat yang sangat membantu di bidang aviasi. Yang kedua ada Cakar Ayam oleh Profesor Dr. Insinyur Sedijatmo. Cakar ayam ini adalah sebuah temuan Profesor Sedijatmo di mana mengemukakan cara untuk membuat bangunan tetap kokoh ketika berada di tanah yang lembek ataupun rata. Yang ketiga ada alat pemindai atau ECVT oleh Warsito. Alat pemindai tubuh ini dikenal dengan Electrical Capacitas Volume Tomography atau ECVT, di mana dapat melihat organ dalam seperti otak dan organ lainnya. Selanjutnya ada hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin. Di sini hak cipta juga mempunyai dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Yang ketiga ada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997. Dan yang keempat saat ini Undang-Undang HC Nomor 19 Tahun 2002. Contoh hak cipta. Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Di antaranya buku, pamflet, dan hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Lalu ada juga peta. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, antara lain adalah program komputer, potret, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional. Tapi ada juga ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Nah, perbedaan hak cipta dan hak paten. Di sini, hak paten itu seperti menemukan atau kreasi dari teknologi. Jadi, misalkan seseorang menemukan sebuah teknologi baru, maka orang itu akan mendapatkan hak paten atas penemuannya dan didaftarkannya penemuan itu atas nama orang tersebut. Nah, kalau hak cipta itu lebih ke arah menciptakan sesuatu. Hasil karya ciptaannya seperti puisi atau lagu dapat dilindungi oleh plagiator. Contoh pelanggaran hak dalam teknologi informasi.
Yang pertama, aparat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menindak 2 perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCAD bajakan. Yang kedua, Maki Ungu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran hak cipta oleh Febrian Gineng, vokalis grup Rasio. Yang ketiga, memperbanyak dan atau menjual tanpa seizin pemegang hak cipta. Yang keempat, membuat kopi sebagai backup data. Di sini saya juga akan membacakan sanksi hukum pelanggaran HAKI dalam teknologi informasi. Yang pertama, Pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki. Yang kedua, Pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik. Siapa sih yang tidak tahu e-commerce? E-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya, bisnis dengan e-commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat. E-commerce dengan hukum bisnis. Perlindungan hukum berdasarkan perjanjian. Di sini ada transaksi online, dokumen elektronik, pihak penjual, rules dan kondisional, jangka waktu pembayaran, dan jangka waktu dan metode pengiriman. Dalam e-commerce dengan hukum bisnis, Edmond Makarim akan memberikan perlindungan hukum bagi penjual, perlindungan hukum bagi pelanggan, dan perlindungan hukum bagi data pribadi. Perlindungan hukum berdasarkan undang-undang. Perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap pembeli sebenarnya telah diatur secara umum dalam undang-undang tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Larangan bagi penjual, serta cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Sebagai pemilik bisnis online, perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Antara lain, hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan agar transaksi jual-beli online tetap aman dan tidak melanggar hukum. Lalu ada alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa informasi, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini, maka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia. Hukum bisnis leasing atau guna usaha. Pengertian menurut Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1169/KMK01/1991. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan cara sewa guna usaha dengan finance lease atau sewa guna usaha tanpa operating lease untuk dipergunakan lease selama jangka waktu tertentu. Pihak dalam kegiatan leasing, lessor ke lease, lalu ada supplier ke bank atau kreditor. Perjanjian leasing, yang pertama nama dan alat lease,
Yang kedua, jenis barang modal. Yang ketiga, jenis atau jumlah barang. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran. Yang kelima, syarat kepemilikan. Yang keenam, biaya-biaya. Yang ketujuh, sanksi-sanksi. Di sini juga ada hukum bisnis franchising atau waralaba. Pengertiannya menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007. Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Pihak dalam kegiatan franchising yaitu pemberi waralaba ke penerima waralaba. Perjanjian franchising. Yang pertama, nama, alamat, tempat. Yang kedua, nama dan jabatan. Yang ketiga, nama dan jenis hak. Yang keempat, hak dan kewajiban. Yang kelima, wilayah pemasaran. Yang keenam, jangka waktu perjanjian. Yang ketujuh, cara penyelesaian perselisihan. Yang kedelapan, ganti rugi. Yang kesembilan, tata cara pembayaran imbalan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.